diingatkan kembali bahwa pengajian kita ini sekalipun bunyinya pengajian kompleks, saya mendahului pengurus, mohon izin, ini tidak eksklusif, gitu Pak ya. Artinya bukan penduduk komplek pun boleh hadir di pengajian. Setuju Pak ya? Setuju insya Allah. Jadi nanti insya Allah siapapun tuan rumahnya, apalagi Pak Marno ini duitnya banyak, nggak apa-apa. Nggak soal itu, nggak soal. Makin banyak tamunya kan makin senang, sehingga nanti Pak Said Aran dengan teman-teman boleh nanti nggak usah malu walaupun bukan di rumah saya sebagai tuan rumah. Dari kemarin mau datang karena tahu tuan rumahnya saya rencananya. Terus Pak Marno bersedia ditempati, terus pindah ke sini. Ya, jadi nanti hari-hari Kamis malam Jumat yang akan datang boleh. Tapi ini sementara terakhir. Terus nanti ditutup Ramadan. Setelah masuk bulan Syawal kita nggak tahu nanti mulainya tanggal berapa. Ya, nanti saya beritahu. Terus kemudian yang kedua, di samping tidak eksklusif dari sisi peserta, pengajian ini juga tidak ada kultusisasi. Artinya seakan-akan yang nyampaikan materi pasti betul terus. Tidak. Jadi suatu ketika dan pasti terjadi, saya mungkin berbuat kesalahan tanpa saya sadari. Karena ini sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, kullu bani Adam khatta'un. Semua anak cucu Adam itu berbuat kesalahan. Pasti saya tidak menggunakan redaksi insya Allah karena saya bukan Nabi. Karena saya bukan Nabi, mesti walaupun saya berusaha untuk teliti, saya pelajari seteliti mungkin sebelum saya datang ke sini, saya tetap masih bisa berbuat kesalahan. Karena saya menyadari hal itu, maka tidak ditabukan bahwa seorang guru itu boleh dikoreksi. Jadi ketika nyampaikan materinya disalahkan itu boleh dalam pengajian ini ya. Boleh disalahkan. Baik menyalahkan itu pakai ilmu maupun tidak pakai ilmu. Kalau menyalahkan pakai ilmu itu misalnya yang disampaikan itu keliru Pak, karena ada hadis bunyinya begini. Nah misalnya begitu. Atau ini bertentangan dengan ayat ini Pak. Oh iya, nah ini pakai ilmu. Kalau yang tidak pakai ilmu itu misalnya begini, masa Pak Mubarak begitu? Wong yang jenggotnya lebih banyak dari Pak Mubarak saja pendapatnya beda gitu. Nah ini kan tidak pakai ilmu, artinya mengukur kebenaran itu dengan brewok yang lebih banyak. Atau misalnya dengan murid yang lebih besar, lebih banyak. Di sana ada tuh santrinya 2000. Nah, artinya mengukur kebenaran itu dengan banyaknya santri. Atau mengukur kebenaran itu dengan lamanya tinggal di luar negeri. Misalnya, kenapa Pak Mubarak begitu? Ini pernah tinggal di Dubai sana 7 tahun loh dia itu di sana. Entah TKI, entah belajar, tidak tahu. Pokoknya tinggal di sana, artinya mengukur kebenaran itu dengan lamanya tinggal di negara Arab misalnya. Boleh. Supaya apa? Saya punya kesempatan memberikan penjelasan. Kalau kemudian tidak disampaikan dalam pengajian, saya khawatir pelajarannya saya berikan tidak diterima, tapi kemudian di luar dia ceramah sendiri, mengkritisi tanpa ilmu. Di antara orang-orang yang sama-sama tidak punya ilmu. Jadilah dia itu berceramah tanpa ilmu, didengar orang tanpa ilmu, tanpa ada yang sanggup memberikan penjelasan. Sehingga nanti akhirnya sesat dan menyesatkan. Tapi kalau disampaikan kepada saya, ketidaksukaannya, Pak, salah itu. Karena ini begini. Nah, saya kan punya kesempatan memberi penjelasan. Maka saya senang, saya dikoreksi itu. Dikoreksi pakai ilmu, tidak pakai ilmu, tidak apa-apa. Itu. Pakai gebrak-gebrak lantai pun juga boleh, tidak apa-apa. Oh, ada yang marah di rumah saya itu, meja itu digebrak-gebrak. Tidak apa-apa, saya biarkan dulu. Setelah itu, jangan keras-keras nanti sakit tangannya. Padahal yang saya khawatir bukan tangannya. Takut mejanya ini pecah. Itu gebrak-gebrak itu kan. Gitu. Enggak apa-apa gitu. Marah juga enggak apa-apa. Wong saya ini tujuannya menasihati orang, mengajak kepada kebaikan. Kalau kemudian diterima tugas saya sudah jalan,
tidak diterima pun tugas saya sudah jalan. Kan sudah begitu kan. Saya tidak punya hak memberikan hidayah. Saya hanya menyampaikan amanah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan. Setelah itu hidayah saya mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kalau berdoa, saya ikutkan murid-murid saya itu dalam doa saya supaya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerima pelajaran dari saya. Itu. Baik, Bapak dan saudara, ini kan sudah dekat Ramadan tadi disinggung. Insya Allah tanggal 1 Ramadan itu tidak tahun ini ya, tidak terjadi perbedaan. Karena berdasarkan perkiraan sementara tanggal 29 Syakban nanti ketika matahari terbenam, hilal itu masih belum ada, belum keluar, belum ada di atas ufuk, masih minus gitu. Berdasarkan perkiraan, padahal yang dipatok oleh pemerintah Indonesia kan minimal 2 derajat dengan teori hisab imkan ru'yahnya. Pemerintah matok 2 derajat itu. Sementara dalam sidang itsbat itu ada yang kurang dari 2 derajat mau, ada yang tidak mau, dan bahkan ada yang mengingkari hisab sama sekali, harus ru'yatul hilal bil fi'li. Maka karena nanti itu hilal itu belum ada, sudah dimungkinkan kemungkinan besar akan dilakukan penyempurnaan bulan Syakban menjadi 30 hari. Kalau sudah Syakban disempurnakan 30 hari, perbedaan tidak akan pernah ada. Apa sebabnya? Maksimal umur bulan dalam sistem kalender Islam itu 30 hari. Kalau sudah 30 nggak mungkin ada khilafiyah jadi 31, nggak akan ada. Mesti akan bersama-sama. Kecuali sebagian kecil firqah dalam di negara Indonesia yang seperti yang di Sulawesi itu Pak, yang topinya lincip-lincip. Nah, terus ada di Sumatera Barat karena mereka melakukan hisab urfi pakai adat. Nah, tidak hakiki, tidak dihitung betul-betul. Sehingga karena tidak dihitung betul-betul, ya bisa saja misalnya pedomannya pakai angin laut. Kalau laut itu air pasang, mesti bulan itu ada walaupun tak nampak, walaupun di bawah ufuk, tetap harus puasa misalnya. Itu urfi namanya, adat itu. Terus ada yang pakai hitungan begini, kalau tahun lalu 29, tahun ini harus 30. Nah, karena 30 jatuhnya tanggal sekian. Nah, gitu. Ada yang seperti itu. Tapi itu kecil. Yang besar-besar seperti Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain, insya Allah semuanya sama. Tanggal satunya itu tanggal 1 Ramadan bertepatan dengan tanggal 18 Juni, insya Allah. Tapi tetap kita akan tunggu pengumuman yang resmi. Baik, ini kan sudah dekat, berarti kita nanti pembahasannya kan banyak tentang Ramadan. Materi Ramadan itu kan banyak, kemarin sudah kita pelajari, kita ulang ya setiap tahun kan, tentang niat, makan sahur, terus kemudian apalagi puasa di siang hari, yang di situ persoalannya banyak, yang membatalkan puasa, yang tidak membatalkan tapi disangka membatalkan. Nah, terus tentang buka puasa, terus kemudian tentang ini qiyam Ramadan atau yang disebut dengan sholat tarawih. Kemudian ada i'tikaf dan ada Lailatul Qadar. Ada 7 bab biasanya yang dibahas dalam Ramadan. Tapi ini kita tak cukup waktu. Maka nanti kita luaskan tanya jawab aja, kan sudah tiap tahun dipelajari. Yang saya singgung sedikit tentang tarawih. Sholat tarawih setiap tahun itu yang banyak didiskusikan. Setiap tahun selalu ada. Itu yang paling utama sekali adalah tentang jumlah rakaat. Ya, sebetulnya banyak amalannya dilakukan kaum muslimin, modelnya itu banyak. Tapi yang banyak dibicarakan mengerucut menjadi dua pendapat aja, 23 dan 11. Padahal selain itu banyak Pak, ada 47, ada 39. Nah, saya kepingin nyoba di sini 47. Nah, itu kita awali habis isya, selesai menjelang sahur. Jadi nanti gitu, ya. Kalau diumumkan dulu, jangankan begitu, sudah datang diumumkan, rasanya mau balik. Nah, Bapak-bapak dan saudara, siapa yang ngadakan jumlah rakaat tarawih itu kok dengan rakaat yang beda-beda? Ternyata yang mengadakan itu adalah para ulama, imamnya para ulama yang menjadi panutan kaum muslimin. Yang mengadakan jumlah beda-beda itu Imam Malik 39 rakaat. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, mazhab Maliki itu.
gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad bin Hambal, dan itu jauh umurnya dengan Imam Syafi'i. Imam Malik lahir tahun 94, Imam Syafi'i lahir tahun 150. Beda berapa itu? 156, beda 56 tahun. Jadi Imam Malik itu sudah umur 56 tahun, Imam Syafi'i itu baru bayi, baru lahir. Berarti Imam Malik itu generasi yang awal sekali di antara 4 imam mazhab itu. Yang lebih tua lagi Imam Hanafi. Imam Hanafi itu lahir tahun 86 Hijriah. Dia lebih tua dari Imam Malik berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun lebih tua. Ternyata Imam Malik itu melakukan 39 rakaat. Pertimbangannya apa? Karena telah sampai kepada beliau riwayat bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan dengan 39 rakaat. Terus kemudian Al-Aswad, seorang tabi'in, dia itu berguru kepada, kalau nggak salah, terima hadis dari Aisyah dan dari beberapa sahabat. Al-Aswad itu ternyata sholatnya itu 47. Nah, ini riwayat yang banyak yang saya dapati, mungkin ada lebih dari itu yang tidak saya ketahui. 47 itu dilakukan oleh Al-Aswad, seorang dari tabi'in. Tabi'in, Pak, muridnya dia lebih senior dari Imam Syafi'i, lebih senior dari Imam Malik, lebih senior dari Imam Hanafi. Dia muridnya sahabat secara langsung. Jadi kalau sahabat kan muridnya Nabi, sahabat muridnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi SAW meninggal dunia, muridnya Nabi itu ngajarkan kepada orang yang di generasi di bawahnya. Dan itu muridnya Nabi ini ada yang sholat itu 47 rakaat, ada yang 39 rakaat, seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Terus di bawah Imam Malik, berapa puluh tahun kemudian, sekitar 60-70 tahun setelah Imam Malik, generasi di bawahnya itu dengan 20 rakaat ditambah witir. Itu Imam Syafi'i. Imam Ahmad berapa rakaat ngerjakan? Tidak pakai jumlah. Imam Ahmad itu pokok sholat, udah rasanya sudah letih, tutup witir. Itu Imam Ahmad. Kenapa kok terjadi seperti ini? Padahal mereka adalah para ulama yang menjadi panutan bagi kaum muslimin, dan ketika mereka mengamalkan itu dicatat dalam buku-buku fikih, sampai sekarang tidak ada satupun ulama yang menyalahkannya sepanjang pengetahuan saya. Nah, boleh saya dikoreksi ya? Sepanjang pengetahuan saya cari nggak ada yang menyalahkan Imam Syafi'i, nggak ada yang menyalahkan Imam Malik, nggak ada yang menyalahkan Al-Aswad, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, atau Imam Ahmad bin Hambal. Nggak ada yang menyalahkan. Kecuali yang bukan ulama yang menyalahkan itu. Ya, artinya para ulama yang menyalahkan mereka. Saya belum dapat sejarahnya. Ini bahkan ditulis oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya, kitab Shalat Tarawih. Tidak ada satu pun ulama yang menyalahkan mereka. Apa sebabnya? Padahal kok bisa beda-beda gitu. Sebabnya karena tidak pernah jumlah rakaat salat malam itu ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya. Itu sebabnya. Karena tidak pernah Rasulullah SAW itu menetapkan jumlah rakaat salat malam itu dengan sabdanya. Salat malam itu sekian, itu belum pernah, nggak ada dalam hadisnya. Bahkan ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang salat malam, Rasulullah SAW menyambutnya itu dengan apa? Salatul laili matna matna. Fa'idha khasya hatikum as-subha salla raka'atan wahidatan tutir lahu ma qad salla. Salat malam itu adalah dua. Maka barang siapa di antara kalian khawatir masuk waktu subuh, hendaklah dia salat 1 rakaat sebagai witir terhadap salat malam yang telah dia lakukan. Kalimat matna dijelaskan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang dimaksud adalah yusallimu baina kulli raka'ataini. Setiap 2 rakaat salam. Jadi redaksi itu artinya kurang lebih salat malam itu setiap 2 rakaat salam. Seperti itu. Tidak disebutkan, maka Imam Ahmad pegang hadis itu secara zahirnya, nggak pakai hitungan. Nah, yang lainnya semampunya, ada 47, ada 39 dan terusnya. Tetapi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, entah berapa tahun setelah itu, ada Abu Salamah bin Abdurrahman, seorang dari tabi'in, datang kepada istrinya Rasulullah SAW dan Aisyah itu, karena ada yang datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sekalipun begitu pandainya dalam masalah agama, kalau ditanya tentang 2 hal, tentang masalah
hubungan suami istri, junub, ya, dan tentang sholat malam, dia selalu mengarahkan kepada istri-istri Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang tanya tentang sholat malam, tanya aja kepada Aisyah. Karena manusia di muka bumi yang paling paham tentang sholatnya Rasulullah SAW di malam hari adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini tidak berlebihan Ibnu Abbas mengatakan begitu. Karena dari 7 macam sholat malamnya Rasulullah SAW yang sudah saya catat itu di sini, ternyata 5 diantaranya semua bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Kan sholat malam Nabi SAW kan diceritakan oleh siapa? Ibnu Abbas, maksudnya secara detail ya. Kalau secara umum Ibnu Umar ada meriwayatkan Nabi SAW melakukan sholat 2-2-2 kemudian ditutup witir 1. Itu ada Ibnu Umar mengatakan begitu. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Tapi tidak diterangkan berapa jumlah rakaatnya. Yang ditetapkan jumlah rakaatnya diserta dengan cara mengerjakannya, sahabat yang meriwayatkan hanya ada 3. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Tapi satu hadis. Ibnu Abbas 1, Zaid bin Khalid 1. Sementara 5 diantaranya diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka betul Ibnu Abbas ketika ditanya orang tentang sholat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya sama Aisyah. Dia manusia yang paling tahu di muka bumi tentang sholat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Salamah bin Abdurrahman, dia datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wahai bunda, kaifa kana? Bagaimana sholatnya malam Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ramadan, di dalam bulan Ramadan? Barulah kemudian 11 rakaat itu muncul di situ. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadana wala fi ghairihi ala 11 raka'atan." Rasulullah SAW tidak pernah menambah jumlah itu lebih dari 11 rakaat. Baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Yusalli arba'in. Dari 11 itu Rasulullah SAW sholat 4 rakaat. Fala tasal an husnihin wa tulihin. Jangan kau tanya tentang panjang dan bagusnya. Thumma yusalli arba'in. Fala tasal an husnihin wa tulihin. Thumma yusalli salatan. Nabi SAW sholat 4 rakaat. Jangan kau tanya tentang panjang dan bagusnya. Kemudian sholat 4 rakaat. Jangan kau tanya panjang dan bagusnya. Kemudian Nabi SAW sholat 3 rakaat. Jadi 11 rakaat itu muncul berita itu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian di dalam beberapa redaksi Aisyah menjelaskan 11 itu dilakukan diantaranya 4-4-3 tadi. Kemudian 2-2-2 5 kali tambah 1. Di dalam hadis yang lainnya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi ma baina an yafragha min salatil isya ila al-fajr. 11 raka'atan yusallimu baina kulli raka'ataini wa yutir bi wahidatin." Rasulullah SAW itu mengerjakan sholat antara isya sampai sebelum subuh. Setelah isya sampai sebelum subuh. Jumlahnya 11 raka'atan, 11 rakaat. Dari 11 itu yusallimu baina kulli raka'ataini. Setiap 2 rakaat salam. Wa yutir bi wahidatin. Dan berwitir hanya dengan 1 rakaat. Itu yang kita amalkan di sini, di masjid kita. Terus kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga menjelaskan Rasulullah SAW pernah mengerjakan suatu malam, diriwayat Imam Abi Dawud, Imam dan lain-lain dengan derajat yang sahih. Aisyah radhiyallahu menjelaskan Nabi SAW tidur malam, maka saya siapkan siwakahu wa tuhurahu, saya siapkan sikat giginya dan air untuk persiapan bersucinya. Maka Rasulullah SAW dibangunkan oleh Allah pada waktu yang Allah kehendaki di malam hari. Kemudian beliau mengerjakan 9 rakaat sekali salam dengan hanya 2 tahiyat, rakaat ke-8, rakaat ke-9. Setelah itu ditambah setelah itu ditutup dengan 2 rakaat. Jadi 9 genap ganjil dulu baru 2 rakaat. Jadi udah 3 yang 11 rakaat itu. 4-4-3 25 kali tambah 9 tambah 2. Terus kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, tapi ketika Rasulullah SAW ketika Rasulullah sudah tua dan badannya sudah mulai lambat, maka Nabi SAW menjadikan 9 tadi jadi 7 tambah 2, sehingga jumlahnya bukan 11 tapi jadi 9 rakaat. Jadi menjelang wafatnya Nabi SAW, sholatnya itu dirubah jadi 9 rakaat.
Terus kemudian di dalam redaksi yang lain Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan pernah juga Rasulullah SAW sholat 13, yakni 24 kali ditambah 3 ditambah 2. Jadi jumlahnya jadi 13 rakaat. Jadi 13 rakaat itu saya dapati 2 buah hadis. Jadi bukan begitu. Rasulullah SAW mengerjakan 8 rakaat, kemudian witir 3, kemudian tambah 2 rakaat. Di dalam hadis yang lain Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW melakukan 13 rakaat dengan 4 kali salam masing-masing 2 rakaat sehingga jumlahnya 8. Kemudian beliau nutup dengan witir 5 rakaat la yajzi illa fi akhirihim, dan beliau tidak duduk tahiyat kecuali hanya pada rakaat yang kelima. Jadi ada 5 hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, 5 cara. Sementara dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan menceritakan bitu 'inda Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bermalam di rumah Maimunah bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk mengamati pekerjaan ibadahnya Nabi SAW di malam hari. Maka Rasulullah SAW bangun malam hari, kemudian begini diterangkan Ibnu Abbas, kemudian thumma yusalli raka'ataini, thumma raka'ataini, thumma raka'ataini, thumma raka'ataini, thumma raka'ataini, thumma autar. Rasulullah SAW mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian 2 rakaat sampai 6 kali, thumma autar, kemudian witir 1 rakaat. Zaid bin Khalid al-Juhani juga begitu. La armuqanna, aku betul-betul ingin mengamati ibadahnya Nabi SAW dalam malam hari. Maka Rasulullah SAW melakukan irsalli raka'atan khafifatain. Beliau melakukan sholat 2 rakaat secara ringan, kemudian thumma irsalli raka'atan tawilatain. Kemudian beliau mengerjakan sholat itu panjang, 2 rakaat yang panjang, seterusnya. Dan seterusnya sampai jumlahnya 13 rakaat. Nah, hadis yang saya kumpulkan berkaitan dengan cara sholat malamnya Rasulullah SAW itu baru ada 7. Maka kalau ada yang lebih dari 7, tolong diberitahukan kepada saya supaya nanti bisa saya sempurnakan dalam makalah. Yang sudah saya kumpulkan baru ada 7. Adapun 24 kali tambah witir 3, saya belum mendapati perbuatan cara seperti ini dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulang ya, yang banyak dilakukan di luar itu 24 kali ditutup witir 3 rakaat. Cara seperti ini saya belum mendapati hal seperti ini dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti kalau ada yang melakukan seperti itu, tolong tanyakan dalilnya. Jangan ditanya dalilnya, tanyakan begini, apakah Nabi buat apa tidak? Kita kalau ditanya dalil, tidak kurang dalil, Pak. Selalu ada dalil itu ada terus dalil. Tapi tentu dengan di akal-akal di sana sini. Tapi ditanyakan, Nabi buat atau tidak? Pertanyaannya gitu. Kalau Nabi buat, mana redaksinya? Kalau ada, harus ditambah. Tidak boleh. Kalau kebenaran sudah sampai kepada kita, tidak boleh kita lari. Walaupun kita tidak cocok. Ya, kita ngamalkan yang lama, terus kebenaran itu datang kepada kita, terus kita tolak, tidak boleh. Tidak boleh. Tetap kebenaran itu harus kita terima. Walaupun kita sendiri pahit. Oh, kalau begitu berarti bodoh. Gak apa-apa disebut orang bodoh. Sudah lama kok tidak tahu begini. Wah, sepak baru kemudian sudah 52 tahun kok ini aja tidak tahu. Gak apa-apa saya disebut bodoh. Karena apa? Kita mencari kebenaran. Maka nanti kalau ada yang ngamalkan 2, 4 kali tambah 3, sampaikan kepadanya bahwa setahu saya Nabi tidak buat seperti ini. Kalau Nabi buat seperti ini, tolong catat di mana adanya pengambilan itu. Nah, nanti kalau memang ada, saya tidak malu untuk menyatakan itu benar dan harus karena sekarang hadis itu sudah tulis, Pak, tidak susah cari, Pak, mudah sekali. Kitabnya sudah ada, tinggal buka saja kan, mana susah itu. Yang susah itu nyarinya, ada apa enggak gitu loh. Kalau memang sudah ada alamatnya di situ, nggak ini sini. Saya tulis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Witri bab 1 nomor. Kalau sudah disebutkan begini, nyarinya itu mudah. Nggak sampai setengah menit bisa dapat ini. Kan sudah ditulis alamatnya. Seperti komplit angkasa permai A15 belakang rumah makan Sueb 3. Itu nggak susah cari alamat itu. Ini yang rumahnya apa tuh? Apa tadi? Tugu Katulistiwa. Saya kasih alamat angkasa permai, sampai kan? Sampai itu. Sampai itu. 18 lagi itu. Ada nomornya lagi, itu jelas. Ya.
Nah ini sebagai mukaddimah. Terus sebelum masuk ke tanya jawab, berarti kita boleh pakai cara yang boleh, nggak apa-apa. Mau 9 tambah 2 juga boleh, tapi jangan dibuat di sini. Karena masyarakat sekitar belum siap dengan cara itu. Nanti kalau 9 rakaat sekali salam ditutup 2, wah ini angka sepermen sarangnya aliran tidak jelas gitu. Nah, karena kalau di rumah boleh diamalkan, karena kita belum sampaikan secara umum di luar kan. Yang kita amalkan itu adalah perkara yang tidak diperselisihkan oleh umat Islam. Nah, jadi 25 kali dan witir 1 itu enggak ada khilafiyah. Yang paling 13 dengan 11 rakaat dengan 23 rakaat itu, yang 23 misalnya kepingin lebih banyak lagi, ketika 10 rakaat balik dia. Enggak apa-apa kan, masih bisa gabung. Nah, terus kalau kita amalkan 443 gimana? Dulu pernah diamalkan di sini. 443 itu saya yakin betul hadisnya ada. Tetapi sebagian ulama dalam mazhab Syafi'i mengingkari itu. Jumlahnya sih nggak persoalan, tapi caranya ini 443 itu Imam Nawawi nggak mau. Karena Imam Nawawi mentakwilnya 4 itu dilakukan dengan 2 salam, bukan 1 salam. Sehingga perkataan Imam Nawawi itu diikuti oleh ulama-ulama yang ada di bawahnya, di antaranya penulis kitab Yanatul Talibin itu. Dia berkata, walau shalla arba'an min taslimatin lam tasih. Kalau seseorang melakukan sholat 4 rakaat dengan sekali salam, gak sah sholatnya. Maka saudara-saudara kita dari kelompok Nahdliyin, dari NU yang pernah mondok, kalau ada masjid 443, gak mau ikut Pak di situ Pak. Pulang dia Pak. Karena bunyinya begitu dalam kitabnya itu. Walau shalla arba'an min taslimatin. Kalau seorang itu nekat sholatnya itu 4 sekali salam, lam tasih, gak sah sholatnya. Nggak mau, sehingga pecah jamaah itu. Umat Islam jadi pecah. Yang Muhammadiyah mau di situ, NU tak mau. Yang 4 rakaat pecah lagi. Pakai tahiyat awal apa enggak? Nah, itu. Muhammadiyah tidak membolehkan pakai tahiyat awal, sementara Persis mengharuskan tahiyat awal. Pecah lagi jamaah di situ. Maka inilah yang sekarang lagi saya kampanyekan di banyak tempat, dan mudah-mudahan mujahidin ini dalam tahap penggodokan. Saya sudah usulkan sudah lama ini, udah sejak beberapa tahun yang lalu sudah digodok mental karena tentang. Nah ini sekarang ada penyegaran lagi Dewan Syariah di Mujahidin. Mudah-mudahan kalau Mujahidin ini berhasil, saya ajak 25 kali tambah witir 1, karena ini khilafiyah tidak ada. Kalau saya digiring 24 kali tambah witir 3, saya tolak. Itu saya nggak mau saya. Saya nggak mau, kalau itu saya keluar, saya nggak mau ikut sidang. Karena apa? Saya tantang, Nabi buat apa tidak? Itu. Terus janji akan dibawa dalilnya ke saya, sudah 3 tahun nggak datang dalil itu sampai sekarang. Anumul Madinah itu. Saya bilang tolong tulis dalilnya. Atau nggak usah ditulis, tulis alamatnya saja karena saya punya kitabnya kan. Tulis Sahih Bukhari dalam Kitabul Fitri bab berapa, saya bisa cari sendiri. Nah, ternyata janji ke saya itu 3 tahun belum ada. Kalau saya janji, kalau saya mengatakan hadis itu ada, saya nyari sebentar dapat Pak. Memang ada kan? Kalau memang ada, kenapa terjadi lama? Karena sangka saya tidak ada itu. Maka tuntut itu. Bukan soal boleh dan tidak. Karena yang ada ini, yang sudah diajarkan Nabi itu sudah ada. Kenapa kita pilih yang lain? Yang diajarkan Rasulullah SAW ada. Terus kenapa Pak Mubarak nggak mau 23? Bukan tak mau. Kalau ada orang mengerjakan 23, saya tidak akan pernah mau menyalahkan dia. Nggak boleh kita salahkan. Karena tidak pernah dibatas oleh Nabi SAW dengan sabdanya. Tetapi kenapa saya pilih 11? Karena 11 itulah yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Maka saya ikut senang, saya milih yang 11 dengan tidak akan pernah saya menyalahkan yang melakukan di atas 11 rakaat itu. Dan ini hanya sebagai prolog. Kita sekarang buka diskusi. Kalau dari sisi penyampaian ada hal yang dirasa sebagai kesalahan, mohon sekali saya dikoreksi supaya bisa dilakukan talat. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Persilakan. Atau mungkin tuan rumah ada acara lain dulu. Apa diskusi dulu aja ya? Diskusi dulu. Ya? Apa ya? Enggak ada. Ya udah. Ini. Silakan kalau ada yang mau tanya.
Dua aja Pak, nggak apa-apa Pak. Saya juga bilang tadi. Itu aja Pak. Sebenarnya tentang sholat itu doa, itu tentang doa kitanya. Subhanallah itu saat itu baru apa dari dan tidak kaya ini tercatat oleh dari sumber dari itu sebenarnya ulama manusia tentang ini Pak, tentang jadi sholat iftitah apa bacaan iftitah? sholat iftitah terutama pada jadi yang membedakan sholat iftitahnya itu adalah tentang ini Bacaan iftitahnya? Oh, bukan. Iya, bukan. Jadi sholat iftitah itu adalah sholat pembukaan. Jumlahnya 2 rakaat. Itu diperintah langsung oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya dan dicontohkan dengan perbuatannya. Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza qama ahadukum minal lail falyaftatih bi raka'ataini khafifatain." Jikalau seseorang di antara kalian bangun di malam hari, maka mulailah ibadah malamnya itu dengan raka'ataini khafifatain, dengan 2 rakaat yang ringan. Maka disinilah letak korelasi antara hadis Zaid bin Khalid al-Juhani. Dia itu bercerita, saya mengamati ibadah malamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian yusalli raka'atain khafifatain. Kemudian Rasulullah SAW melakukan sholat 2 rakaat dengan ringan sekali. Maksudnya itu cepat sholatnya itu. Bacaannya tidak panjang. Misalnya kul ya kafirun dengan kulhu, kira-kira begitu. Terus yusalli raka'ataini tawilatain. Kemudian Rasulullah SAW melakukan sholat 2 rakaat itu panjang. Nah, itu baru masuk kepada sholat malamnya. Nah, di sini yang dimaksud sholat iftitah itu bedanya dengan yang lain dari sisi panjangnya bacaan dan dilakukan pada awal sekali sebelum melakukan sholat tahajud. Jadi ketika kita bangun malam sebelum masuk kepada sholat tahajud diawali dengan 2 rakaat yang ringan, yang ringkas, cepat gitu, nggak langsung masuk panjang-panjang. Termasuk Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Rasulullah SAW idza qama minal lail apabila Nabi SAW itu berdiri di malam hari, maka beliau mulai sholat malamnya itu dengan 2 rakaatnya yang ringan. Nah, itulah hubungan antara 13 dengan 11 tadi itu. 13 rakaat itu 2 rakaat itu adalah 2 rakaat iftitah sebagaimana disampaikan Zaid bin al-Juhani, yusalli raka'ataini khafifatain. Nabi SAW melakukan sholat 2 rakaat itu dengan ringkas, dengan ringan. Jadi bukan yang menyebabkan bedanya itu bacaan iftitahnya, bukan. Tetapi bedanya adalah panjang dan pendeknya dan posisi sholat iftitah itu di permulaan sebelum melakukan sholat tahajud yang panjang itu. Ya. Tapi itu malam hari karena bunyi redaksinya begitu. Idza qama ahadukum minal lail. Jika seseorang bangun di malam hari, lalu sholat isya tak usah. Sholat tarawih ini tak usah. Ya kayaknya begini. Kalau bahasa sekarang itu sesuatu yang bisa dipikirkan artinya kayaknya seperti peregangan, Mbak. Pemanasan. Kayaknya seperti itu. Kan 2 rakaat ringan dulu baru masuk ke yang panjang. Gitu. Silakan. Itu bacaan iftitah. Iya, bagian dari bacaan iftitah saya tidak hafal ya. Karena ada 7-8 mungkin lebih yang saya tidak ingat ada berapa banyak bacaan doa iftitah yang diajarkan Rasulullah SAW. Barangkali yang antum tanyakan itu ada di komputer saya, tapi saya malas mau buka. Kalau memang itu betul merupakan bagian dari bacaan iftitah Nabi SAW, maka boleh dibaca. Boleh dibaca ketika sholat maghrib, boleh dibaca ketika isya, boleh dibaca ketika malam, ya boleh, karena dia bagian dari bacaan iftitahnya Nabi SAW di dalam sholat sebelum baca Al-Fatihah. Baik, silakan. Saya mau nanya masalah itikaf Ustaz. Hal-hal apa saja kan yang membatalkan itikaf itu Ustaz? Nah, soalnya saya pernah dengar pendapat dari Quraish Shihab di TV. Seandainya kita
sudah iktikaf di masjid, kemudian ada perlu keluar itu balik lagi kan nggak batal, apakah benar begitu? Baik. Iktikaf itu sebagaimana disebut Allah SWT dalam Quran, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan jangan kau campuri istrimu ketika kamu sedang iktikaf di dalam masjid. Ini hukum asal. Iktikaf itu mesti dilakukan di dalam masjid. Sehingga asalnya keluar dari masjid itu membatalkan iktikaf. Tapi ternyata Rasulullah SAW pernah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kan di dalam masjid itu kan tidak ada WC-nya, Pak. Masjid kan tidak ada WC-nya kan? Yang tempat sholat itu loh. WC kan di luar masjid itu. WC bukan masjid walaupun terletak di pelataran masjid. WC itu bukan masjid. Masjid itu yang tempat sholat itu. Nah, Rasulullah SAW itu ternyata pernah keluar untuk pulang, bukan keluar aja, pulang ke rumahnya. Kan rumahnya itu kan jajaran masjid, Pak. Nah, masuk ke dalam rumahnya untuk apa? Lihajatil insan. Karena hajat kemanusiaan. Seperti buang air, berak, makan dan minum. Yang mana hajat kemanusiaan ini tidak bisa diwakilkan orang lain. Karena Rasulullah SAW pernah melakukan itu dan beliau langsung masuk iktikafnya, masuk kembali ke tempat iktikafnya. Maka dipahami oleh para ulama bahwa keluar dari masjid untuk hajat kemanusiaan yang tidak mungkin bisa diwakilkan orang lain, maka tidak membatalkan iktikaf. Seperti kencing. Nah, kencing itu kan di WC, nggak di masjid. WC itu walaupun di pelataran masjid bukan masjid. Karena kencing itu nggak bisa diwakilkan. Misalnya saya yang kebelet, Pak Mukhlis yang kencing, nggak bisa. Harus saya. Terus berak kurang lebih ya sama. Terus makan. Yang lapar saya, yang makan Pak Mukhlis. Nggak bisa. Hajat ini nggak bisa diwakilkan. Maka kalau orang yang iktikaf, nggak ada yang mengurusi makannya, misalnya nih, terpaksa harus keluar, pulang untuk makan, balik tidak batal iktikafnya. Nah, tapi kalau umpama baterainya HP itu habis, mau ngecas dulu di rumah, ambil batal iktikafnya. Karena ini bukan hajat kemanusiaan yang nggak bisa diwakilkan. Nah, disinilah kemudian para ulama itu ijtihad seluas-luasnya dari hadis Nabi SAW pulang untuk kencing tadi itu diluaskan, termasuk mengantarkan jenazah yang mana tidak ada yang mengurus jenazah itu karena orangnya iktikaf semua. Nah, misalnya nih, udah sunnah sudah jalan, satu komplek Angkasa Permai lakinya semua iktikaf 10 hari. Penuh masjid itu. Terus ada yang mati. Gimana nih yang ngurusi jenazah ini? Nah, maka keluar untuk ngurusi, mandikan, menyolatkan, sampai nguburkan, balik lagi, nggak batal iktikafnya. Untuk perkara-perkara yang tidak bisa diwakilkan orang lain. Karena di sini mengurus jenazah nggak bisa diwakilkan siapa? Kan penduduk Angkasa Permai kan? Umpama ini. Tapi kalau ada yang sudah mewakili, para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan batal dan mengatakan tidak. Kenapa jadi begitu? Dalilnya tidak ada untuk urusan ini. Termasuk mengunjungi orang sakit. Nah, ada yang mengatakan batal iktikaf, ada yang mengatakan tidak. Kalau saya cenderung mengatakan batal, karena mengunjungi orang sakit itu bisa diwakili oleh orang lain. Nah, terus ada, saya tidak ingat. Terus mengantarkan istri pulang, karena khawatir terjadi fitnah. Istri misalnya, istri itu ngantar makanan kita ke masjid. Pulangnya kita antar ke rumah, tidak batal iktikafnya. Karena Rasulullah SAW pernah mengantarkan istrinya, Sofia binti Huyai. Bukan Sofia atau siapa saya tidak ingat. Salah seorang istrinya Nabi SAW datang ke masjid, ada perlu nyari suaminya. Maka Rasulullah SAW berbincang dengan istrinya. Kemudian ketika pulang diantarkan, kan malam-malam kan? Malam-malam diantarkan Rasulullah SAW pulang. Kemudian beliau balik lagi ke iktikafnya. Jadi kan mengantarkan istri nggak bisa diwakilkan, Pak. Misalnya istrinya siapa diwakili Pak Mukhlis ngantar, tak boleh. Harus suaminya sendiri yang ngantar. Nggak boleh diantar, ya. Seperti itu. Jadi mungkin yang ceramah tadi itu maksudnya ini. Tapi semata-mata keluar untuk keperluan yang tidak merupakan hajat kemanusiaan, nggak bisa. Misalnya belum sempat lupa nggak beli baju lebaran. Nah, keluar ke pasar tengah
balik lagi. Batal itikafnya. Tapi batal itu bukan hangus. Bukan seperti puasa, Pak. Bukan kalau puasa itu puasa baru jam 2 terus makan. Yang tadi dari subuh sampai jam 2 hangus kan gitu kan kalau puasa. Kalau itikaf enggak. Itikaf itu kalau kita rencananya 10 hari terakhir ya. 10 hari bulan Ramadan, ternyata kita baru dapat 2 hari terus keluar. Putus itikafnya tapi 2 hari itu tetap sah. Nah, hanya saja nanti yang kita keluar tadi itu enggak dihitung itikaf gitu loh Pak. Kalau yang hajat kemanusiaan tadi itu, yang kencing tadi itu masih tetap dihitung iktikaf. Maksudnya itu begitu. Nah, kemudian kita balik lagi memperbarui niat untuk iktikaf kembali. Kalau memang kita belajar. Sehingga orang yang iktikaf 10 hari, siang malam, dia berangkat ke pasar tengah, nggak dosa. Nggak dosa, jangan sampai keliru ya memahami ya. Tidak berdosa. Tetapi selama dia keluar dari masjid untuk beli baju tadi itu, tidak dihitung iktikaf karena putus. Setelah dia balik, nyambung lagi, baru dihitung iktikaf lagi. Yang sudah dijalani tadi tidak hangus. Kalau sholat kan hangus. Sholat baru 3 rakaat, batal. Hangus yang 3 rakaat. Puasa sudah jam 4, minum, batal puasanya. Hangus. Yang itu iktikaf enggak. Ya. Baik. Silakan. Mudah-mudahan enggak ada. Oh, masih ada. Perkara sholat tadi Ustaz. Ustaz pernah menjelaskan bahwasannya ketika imam selesai mengucapkan salam dan jadi imam disunahkan untuk berbalik badan atau menghadap ke hadap ke kanan dan ke kiri atau menghadap ke belakang. Iya. Kemudian saya pernah mendapati bahwasannya imam itu sudah menghadap ke makmum. Ketika dia akan berdoa, dia balik lagi. Apakah ini dibenarkan, Ustaz? Baik, punya hadisnya tuh begini, diriwayatkan dengan redaksi yang hampir sama. Dan bersumber dari banyak sahabat. Rasulullah SAW, anna Rasulullah SAW lemma idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Rasulullah SAW itu apabila selesai dari sholatnya, aqbala alaina biwajhihi, menghadap kepada kami dengan wajahnya. Yang disebutkan cuma wajah ini, tapi biasa bahasa Arab itu begitu, sering menyebut itu dengan sebagian. Sebagian untuk sesuatu yang dikenali mewakili seluruh tubuh. Karena menghadap itu pada umumnya kan dengan wajah, Pak. Nggak boleh itu diartikan begini, Pak. Misalnya ini kiblatnya di sana. Kan yang dalam hadis itu kan Nabi sebut menghadap kami dengan wajahnya. Nah, begini. Bukan, maksudnya itu seluruh tubuh. Tapi dalam bahasa Arab itu biasa disebut sebagian. Sebagian tapi yang paling masyhur untuk mewakili secara keseluruhan. Sebutnya misalnya di dalam Quran. Hurrimat 'alaikumul maitat waddam walahmul khinzir. Diharamkan atas kamu maitatu bangkai darah dan daging babi. Disebut daging karena apa? Yang umumnya dimakan orang itu daging, tapi kulitnya babi halal enggak itu? Haram. Terus kikil kakinya untuk sop kikil boleh enggak? Haram tetap. Padahal disebut daging loh ini. Allah tidak sebut kikilnya enggak di situ. Karena apa? Yang umum dimakan orang adalah itu. Termasuk ini. Wa min haitsu harajta fawalli wajhak syatrul masjidil haram. Dimanapun kamu berada, hadapkan wajahmu itu ke arah Masjidil Haram ketika sholat. Tapi yang dimaksud bukan wajah saja, seluruh badan. Maka nggak boleh orang sholat itu, misalnya kiblat di sana begini sholatnya. Kan yang disebut dalam Quran kan wajah saja. Boleh nggak kita sholat itu begini? Nggak boleh. Tidak ada satupun ulama dalam Islam yang mengatakan boleh. Karena biasa dalam bahasa Arab begitu. Maka redaksi idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Rasulullah SAW apabila selesai mengerjakan sholat, aqbala alaina, menghadap kepada kami biwajhihi dengan wajahnya. Maksudnya itu total menghadap. Terus ini sudah diterima, udah nggak masalah. Terus kemudian, tapi setelah itu dia balik lagi menghadap ke arah kiblat. Maka saya tidak tahu ukurannya Rasulullah SAW menghadap ke arah sahabat itu berapa lama. Karena dalam hadis nggak disebut sampai berapa lama. Maka saya pahami dari dohirnya hadis. Di situ kan ada kalimat aqbala alaina,
menghadap kepada kami, kepada para jamaahnya. Maka kalau jamaahnya yang di belakang dia itu sudah tidak ada, tidak salah kalau dia itu menghadap ke arah kiblat. Jadi bukan terus ada ke belakang terus. Kalau orangnya sudah tidak ada, maka redaksi Aqbal alaina sudah tidak berlaku lagi. Ini saya pahami ya, pemahaman saya. Karena tidak disebutkan dalam hadis itu sampai kapan Nabi itu ngadep ke arah makmum terus. Nggak disebut. Kan nggak mungkin ngadep ke arah makmum terus, kan dia pulang juga kan Nabi itu. Kan bukan. Maka sampai kapan? Maka ini saya pahami kalau di belakang imam itu masih ada orang, saya sendiri tidak ngadep ke arah belakang. Nah, kecuali ada uzur, karena saya sekarang sedang sakit, saya sering sandar di mimbar. Karena punggung saya sakit, saya nggak bisa duduk bersila lama-lama. Ketika saya sudah mulai nggak mampu, saya beralih, saya ngadep ke arah kanan. Karena uzur ya. Tapi kalau tidak uzur, saya ngadep ke belakang terus, Pak. Sampai saya lihat orang sudah nggak ada pada kapur, udah ada yang mojok baca Quran, ada yang pindah, ada yang Pak Ismu ke toilet, udah nggak ada lagi, baru kemudian saya beralih menghadap kemana yang saya sukai. Ya. Karena tidak disebutkan ukurannya berapa lama. Sehingga saya lihat dari redaksi hadisnya itu Aqbal alaina, menghadap kepada kami. Kalau kaminya udah nggak ada, makmumnya udah tak berlaku lagi. Boleh, nggak salah dia. Tapi kalau orangnya itu masih ada, kalau saya pribadi saya tidak senang saya ngadep ke arah kiblat. Dan orangnya masih ada di belakang. Salah satu kebaikan yang saya bisa pikirkan, kenapa imam Rasulullah SAW menghadap ke arah belakang. Salah satu kebaikan yang bisa dipikirkan, artinya yang diterangkan para ulama dalam kitab-kitab syarah. Yang pertama, mengajarkan untuk tidak sombong, sebuah etika. Jadi Rasulullah SAW ajarkan etika kepada umatnya bahwa setelah salam, imam itu nggak boleh sombong. Kan membelakangi orang dengan pantat itu kan sombong, Pak. Perbuatan ini hanya diberikan apabila orang itu kedudukannya sebagai imam, karena dia di depan. Ketika mengucapkan salam, pangkatnya imam itu sudah tidak ada lagi. Maka nggak usah ngadep kepada kiblat terus. Kalau ngadep membokongi terus kan seakan dia itu imam. Ini diterangkan para ulama dalam kitab-kitab syarah. Maka dia balik. Itu sebuah pelajaran etika. Terlepas ini benar dan tidak, Rasulullah SAW ajarkan setiap selesai salam, Nabi itu yang ngadep kiblat itu hanya sebentar. Sekedar mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak. Hanya seperti itu selesai, langsung beliau berputar. Imma ke kanan atau ke belakang. Banyak Ustaz. Bukannya kalau tidak salah beberapa waktu lalu ada sebuah redaksi hadis yang menyatakan jika seorang makmum mendapati sholat malam bersama imamnya, maka dia dicatat pahala sholat semalam suntuk. Yang jadi pertanyaan saya nih Pak Ustaz, yang dimaksud selesai bersama imam ini apakah setelah selesai sholat di salam udah bisa ditinggalkan atau selepas dia berzikir atau gimana Pak Ustaz? Ini berkaitan dengan sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih. Yang hadis yang saya bacakan itu tentang sholat tarawih, bukan sholat fardu ya, bukan. Jadi hadis ini disebut dengan hadis Abu Dzar karena yang meriwayatkan adalah sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Saya kutipkannya secara utuh supaya kita punya gambaran. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Sumna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan." Kami para sahabat melakukan puasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan. Falam yakum bina syai'an minas syahr hatta baqiya sab'un. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sholat bersama dengan kami berjamaah di masjid hatta baqiya sab'un, sampai bulan itu sisa 7 hari. Artinya malam 23. Dalam redaksi ini milik Imam Abi Dawud dalam kitab sunannya. Sementara dalam redaksi Al-Baihaqi dalam kitab sunannya Sadarul Kubra disebut malam 23. Artinya malam pertama Ramadan sampai malam 22 Rasulullah SAW tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Sholat qiyam Ramadan ya. Maksudnya itu sholat tarawihnya itu tidak dilakukan. Terus faqama bina, ketika malam 23 itu Rasulullah SAW keluar berjamaah dengan kami hatta dhahaba thuluthul laili, sampai berlalu sepertiga malam. Ya, yang kemarin saya sampaikan kira-kira kalau diukur dengan bahasa Pontianak, kira-kira selesainya itu setengah 10 malam. Apa sebabnya? Malam itu diawali dengan terbenam matahari sampai terbit fajar. Maghrib sampai subuh. Kalau maghrib itu jam 6, kita bulatkan aja. Jam 6, subuh itu setengah 5, kita buletin. Berapa jam itu? Jam 6 sampai setengah 5. 10 setengah malam ya. 10 setengah jam.
10,5 jam kalau dibagi 3, berarti sepertiganya berapa itu? 3,5 jam. 3,5 jam. Nah, 3,5 jam padahal malam itu kan diawali dari jam 6 maghrib tadi ya. Ditambah 3,5 jam, berarti sekitar setengah 10. Jadi kalau diukur dengan bahasa Pontianak, kira-kira selesainya setengah 10 malam. Berarti sholat itu dilakukan awal waktu atau akhir malam? Awal malam. Jadi sholat tarawih yang dilakukan Nabi SAW itu dilakukan awal malam. Yakni karena sahabat Abu Dzar bercerita hatta dzahaba thuluthul lail, sampai malam itu berlalu sepertiganya. Falam maka nanti sadisah lam yakum bina. Ketika pada malam yang ke-6 dari sisa bulan itu, berarti malam 24, lam yakum bina, Nabi SAW tidak melakukan sholat bersama dengan kami. Jadi malam 23 sholat berjamaah, 24-nya tidak keluar Rasulullah SAW. Falam maka nanti khamisah, nah ini baru seru. Ketika pada malam yang ke-5 dari sisa bulan itu, berarti malam berapa itu? Malam berapa? 25. Malam 25, qoma bina. Nabi SAW melakukan sholat bersama dengan kami. Sampai kapan? Hatta dhahaba syatrul lail. Sampai berlalu setengah malam. Kalau diukur tadi malam itu 10,5 jam, berarti setengah malam kira-kira 5,5 jam. 5,5 ditambahkan jam 6 berarti jam setengah 12. Jadi pertengahan malam kira-kira kalau untuk Pontianak sekitar jam setengah 12. Kurang lebih 11 sampai setengah 12. Kurang lebih seperti itu. Nah, disinilah yang ditanyakan itu ada. Ketika malam pertama sampai setengah 10, malam kedua sampai setengah 12. Sahabat Abu Dzar ini gak puas. Sahabat itu begitu Pak. Sholat setengah malam itu kurang. Nah, saya kepingin sahabat-sahabat angkasa perma itu kayak begini. Ketika diimami, imamnya sampai setengah 12 itu kurang. Buktinya apa? Abu Dzar tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatin hadhihi. Ya Rasulullah, bagaimana sekiranya engkau tambahkan kepada kami untuk sholat lagi di malam yang sisa ini? Itu bahasa halus. Kalau bahasa mudahnya, bahasa gaulnya itu begini. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk sholat lagi di malam yang sisa ini. Karena kurang, Nabi kok sampai setengah 12 tok. Kan nganggur ini. Sahabat itu kepingin sampai subuh dia itu sholat terus. Ini kok cuma setengah 12 sudah selesai. Maka dia minta izin kepada Nabi SAW untuk sholat lagi. Ternyata jawaban Rasulullah SAW, wahai Abu Dzar, innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa khasifa lahu qiyamul lailatin. Wahai Abu Dzar, jika seseorang sudah mengerjakan sholat bersama dengan imamnya hatta yansarifa, berarti satu orang kan ini, mufrad kan? Hatta yansarifa, sampai imamnya selesai. Bukan orang lain yang selesai, tapi imamnya yang selesai. Selesai dari seluruh rangkaian sholatnya. Khusibalahu qiyamul lailatin. Dia sudah dihitung oleh Allah telah melakukan sholat semalam suntuk. Terus ditinggal oleh Rasulullah SAW. Nah, yang dimaksud selesai itu bukan zikirnya, tapi selesai dari sholatnya. Ya, sudah. Jadi kalau menurut sunnah ini, kalau kita berpegangan dengan sholat 11 rakaat, kemudian kita mendatangi masjid yang sholat 23 rakaat, berarti kita mengikuti rakaat dia ya Pak Ustaz, imamnya ya? Saya tidak mau dikirim ke sana. Tidak mau. Hadis itu secara umum sampai imamnya selesai. Nah, kalau kita potong di tengah, tidak salah kita. Kita tidak salah potong di tengah. Tapi janji dapat pahala semalam suntuk tidak didapat. Nah, saya malah mau tak balik. Kalau kita yakin dapat 11 ada seseorang yang yakin 23, sholat 11 itu belum selesai, dia pulang, nambah lagi, tidak disalahkan dari sisi hukum, tapi dari sisi pahala lebih banyak pahala itu didapatkan apabila dia tunggu sampai imamnya itu selesai dari sholat witirnya. Ya, ya itu. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Apa sholat apa? Kalau sholat ya kita lihat kalau dilakukan di masjid kayak tadi itu kan Abu Dzar ini kan sudah pernah tanya pada Nabi Pak. Jadi keinginan untuk beribadah
melakukan sholat lagi di malam yang sisa itu sudah pernah ditanyakan sahabat Abu Dzar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, izinkanlah saya melakukan sholat lagi di malam yang sisa ini. Karena Nabi SAW kan mau balik setelah selesai sholat itu kan mau balik pulang kan ke rumahnya. Mestinya jawabannya itu kan mudah kan. Umpama mau begini, umpama bapak saya suguhi makanan ini udah selesai, terus masih ada jajan itu. Kalau terus bapak minta izin, Pak boleh nggak saya makan lemper yang di depan bapak itu? Mestinya jawabannya itu kan mudah kan. Iya atau tidak kan gitu kan. Kalau iya, yaudah makan aja. Termasuk ini ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Dzar, lau nafaltana baqiyata lailatil hadhi. Ya Rasulullah, tolong bagaimana sekiranya engkau tambahkan kepada kami untuk sholat lagi di malam yang sisa ini. Mesti jawabannya itu kan mudah kan. Iya, silakan aja. Tapi tidak. Jawaban Nabi SAW itu dengan bahasa diplomatis. Yang artinya itu saya artikan nggak ada sholat lagi. Rasulullah SAW itu menyatakan begini, wahai Abu Dzar, kalau seseorang sudah sholat dengan imam sampai selesai, dia itu sudah sholat semalam suntuk. Kasarnya itu begini, kamu sudah sholat semalam suntuk terus ditinggal Rasulullah SAW. Maka saya tidak suka setelah selesai sholat dengan imam, setelah imamnya selesai itu saya sholat lagi. Untuk kaitannya dengan sholat malam. Tapi kalau sholat yang dikaitkan dengan sebab, masih bisa kita lakukan. Seperti begini, selesai sholat itu kita balik pulang, makan-makan, terus mau berangkat iktikaf. Masuk kepada masjid, apa yang dilakukan? Duduk, apa sholat? Sholat. Sholat ini tidak ada kaitannya dengan sholat malam, tapi dikaitkan dengan tempat. Ada perintah agama kalau masuk masjid disuruh sholat, tidak ada kaitannya dengan sambungan sholat tadi. Nah maka kalau yang seperti ini saya setuju. Tapi kalau kita mau ibadah itu banyak, terus kemudian kita membanyakkan diri dengan sholat itu, saya lebih baik saya arahkan dengan ibadah yang lain. Seperti membaca Quran, berzikir, berdoa, baca sholawat, sebanyak-banyaknya. Ini juga amal soleh yang dipuji dalam Islam. Karena keinginan untuk sholat lagi itu sudah pernah diutarakan kepada Rasulullah SAW. Dan ini jawabannya begitu. Itu. Maka, udah, saya tidak mengerjakan. Ya. Kalau di rumah, saya tidak bisa salahkan. Tidak bisa salahkan ya kalau di rumah. Karena Rasulullah SAW membenarkan hal itu secara umum. Jadi seseorang tunggu, saya tidak ingat dalilnya. Ketika mau tidur, dan seseorang itu kan dianjurkan untuk melakukan sholat witir. Bagi orang yang khawatir malam hari itu nggak bisa bangun. Sementara kalau di malam hari itu dia bisa bangun, yakin, hendaklah lakukan witir itu di akhir malam. Nah sekarang pertanyaannya, seseorang yang sudah berwitir terlebih dahulu sebelum tidur, malam hari dia tuh bangun, apa yang harus dilakukan? Nah ini saya dapati di kitab-kitab fikih, dia boleh mengerjakan sholat dengan jumlah bilangan genap tanpa ditutup dengan witir. Nah ini sebagian ulama berkata, dan ini saya ikuti. Maka kalau antum sholat tarawih itu di rumah, kembali kepada hukum ini. Setelah witir nggak salah kalau itu ditutup. Tapi kalau sholatnya itu di masjid, pahala itu sudah ditutup semalam suntuk, itu sudah selesai itu sholatnya ya. Wallahu a'lam. Kalau di rumah karena dibenarkan, Rasulullah SAW kan pernah mengerjakan witir 9 rakaat, kemudian dikerjakan 2 rakaat setelah witir itu. Di sini yang dijadikan dalil oleh para ulama, dalil pokok bahwa kalau kita tidur, sebelum tidur itu witir dulu, kemudian malam harinya bangun, maka boleh kita kerjakan dengan jumlah bilangan genap, ya, tanpa ditutup witir. Imam di depan. Ini masih kita satu, tidak ada masalah lagi, orang tidak akan datang. Sebaiknya yang ini mengambil yang sini atau dia bebas untuk menarik di sana. Kebiasaan kemarin Pak Jen itu narik saya yang di sini. Nah, ini yang saya heran juga. Saya narik itu kan harus taruh pajak. Kita pun saja kan betul gitu. Tidak perlu lagi juga sampai. Ini kan menjadi masalah.
nggak apa-apa. Baiknya bagaimana yang Ya. Baik. Baik, ini saya jelaskan secara umum sampai tuntas. Jadi apa? Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat berjamaah. Setelah salam dari sholatnya, nampak oleh beliau ada seseorang yang mengerjakan sendirian di belakang shaf. Jadi ketika salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan Nabi menghadapkan wajah ke arah makmum, nampak ada satu orang sholat sendiri di belakang shaf. Maka Rasulullah SAW berdiri di samping orang ini, di dekatnya, bukan di samping, di dekatnya, ditunggu sampai salamnya selesai. Jadi ini pelajaran akhlak yang luar biasa. Nabi itu Pak, mestinya kalau Nabi itu guncang-guncang juga orang tidak apa kan Nabi kan, tapi ditunggu sampai selesai. Setelah selesai baru dikatakan ulangi sholatmu. Ulangi sholatmu karena tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Hadisnya ini satu ini aja. Tetapi oleh para ulama difahami dengan pemahaman yang berbeda. Di antaranya Imam Syafi'i mengatakan orang yang sholat sendiri di belakang shaf itu mutlak sah sholatnya dan tidak wajib untuk mengulangi. Imam Syafi'i. Padahal ada dalil ini. Imam Syafi'i hanya mengatakan kalimat ulangi sholatmu itu diartikan oleh Nabi SAW, diartikan oleh Imam Syafi'i ini anjuran untuk mengulangi. Terus kalimat la sholata. La sholata itu tidak diartikan tidak ada sholat, tetapi diartikan tidak sempurna sholatnya seseorang. Sehingga masih sah dan tidak wajib diulang. Ini ijtihad Imam Syafi'i. Apa alasannya Imam Syafi'i mentakwil hadis itu dengan makna itu? Karena pernah ada seorang sahabat namanya Abu Bakroh. Abu Bakroh ini pernah ketika datang ke masjid mendapati Nabi SAW sudah rukuk Pak. Di masjid ketika sampai di masjid sudah rukuk. Dia itu saking takutnya ketinggalan rakaat pertama itu, begitu di pintu masjid itu langsung rukuk. Rukuk, padahal belum masuk ke dalam shaf itu. Rukuk sambil berjalan sambil rukuk. Ya, gitu kurang lebih. Berjalan sambil rukuk, terus dia masuk ke dalam shaf. Ketika selesai sholat, Nabi kan tidak tahu Pak. Nabi kan tidak noleh ke belakang. Rasulullah tidak tahu. Abu Bakar cerita kepada Rasulullah SAW. Diceritakan dia takut salah. Nah, ternyata jawaban Nabi SAW apa? Zadakallah hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan semangatmu dalam kebaikan, tapi cara seperti ini jangan kamu ulangi ya. Maksudnya rukuk sebelum masuk ke dalam shaf jangan diulangi. Masuk dulu baru rukuk. Tapi tidak disuruh mengulangi. Maka ini ditangkap oleh Imam Syafi'i. Abu Bakar kan sendirian di belakang shaf ini. Walaupun tidak lama, mungkin hanya berapa detik berjalan tadi itu. Tapi hakikatnya dia pernah sholat sendiri di belakang shaf dan itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Nabi tidak menyuruh mengulangi sholatnya. Ini bukan Imam Syafi'i. Maka hadis yang keras tadi itu ditakwil. Sementara imam yang lain mengatakan mutlak batal sholatnya dan wajib diulang. Artinya dengan sebab apapun batal sholatnya. Wajib diulang. Terus ketika dihadapkan hadis Abu Bakar yang tadi dipegang Imam Syafi'i itu, gimana ada hadis itu? Iya, kalau kejadiannya seperti Abu Bakar boleh. Kalau kejadiannya, dan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Karena sudah dilarang oleh Nabi. Wala ta'ud. Dan kebolehan itu hanya boleh sekali untuk Abu Bakar. Bukan Abu Bakar, Abu Bakar. Setelah itu Nabi SAW kan pesan. Wala ta'ud, jangan diulangi kembali. Sehingga kasus seperti ini gak pernah ada. Nah, kasus itu hanya boleh terjadi pada zaman Abu Bakar saja. Setelah itu gak boleh lagi. Sehingga gak boleh menjadikan dalil itu sebagai rujukan. Yang kuat adalah hadis tentang ulangi sholatnya. Ini yang keras tadi itu. Yang ketiga, melakukan usaha apa itu? Bukan. Pendekatan berusaha menggabung. Jadi begini. Dalam satu keadaan sholatnya tidak sah. Dalam keadaan lain, sah sholatnya. Yang tidak sah itu adalah shaf itu sebetulnya masih mungkin bisa masuki. Misalnya Bapak ambil satu itu yang bolong. Nah, yang bolong, enggak, yang pojok itu. Nah, ini kan masih bisa masuk nih. Bisa masuk, tapi dia tak mau. Dia sengaja
padahal soft di depannya itu masih ada isi, masih mungkin bisa masuk, tapi dia tak mau masuk. Maka orang ini dianggap telah durhaka, main-main dalam sholat. Karena ada perintah untuk merapatkan soft, ada memenuhkan soft dulu baru isi yang belakang. Dia telah durhaka kepada perintah Rasulullah, maka dihukum dengan ulangi sholatnya. Jadi hadis itu tadi ditakwil oleh kelompok ketiga. Orang yang disuruh oleh Nabi ditakwil itu ditafsirkan oleh kelompok ketiga ini. Orang yang disuruh mengulangi sholatnya ini adalah orang yang memang soft di depannya masuk kosong tapi dia bikin sendiri. Ini yang kurang ajar itu. Ulangi itu. Adapun orang yang datang ke masjid, soft itu sudah penuh. Dia mau masuk tak bisa. Gimana itu? Maka dia sholat sendirian itu bukan salah dia. Tidak patut orang yang melakukan kesalahan bukan atas kemauannya dihukum. Tidak patut. Dan ini mengingkari konsep kemudahan yang ditawarkan dalam Islam. Kan Allah SWT sampaikan dalam Quran konsep kemudahannya. Di antaranya apa? Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut semampu kamu. Ini kepinginnya dia itu masuk, tapi tempat ada. Maka kalau dia sholat sendirian terus dihukum, kan konsep kemudahan dalam Islam sudah tidak ada lagi. Maka ini mengingkari konsep kemudahan karena Allah sebutkan dalam Quran itu ittaqullaha mastata'tum. Terus kemudian Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam hadisnya, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintah mau kerjakan sesuatu, kerjakan semampumu. Ini sudah dikerjakan semampunya. Mau masuk tak bisa, tapi masih dihukum. Maka tidak patut. Nah, ini kelompok ketiga itu berkata, kalau ini bukan atas kemauannya, maka dia sah sholatnya. Tapi kalau memang depannya itu mau masuk masih bisa, dia tak mau masuk, sah tidak sah sholatnya dan wajib diulang. Ini adalah pendapat yang paling banyak dianut di muka bumi ini. Saya ikut pendapat ini. Nah sekarang yang pembahasan tentang Pak Mukhlis tadi. Terus ada realita yang kita dapati di tengah-tengah umat Islam. Adanya usaha untuk menghindari sendiri di belakang soft. Realita itu ini benar atau enggak? Misalnya contoh ketika masuk masjid udah penuh soft ini. Usaha realita pertama di Cilinguan dari tempat wudhu. Oh, ada Pak ada Pak Derajat masih wudhu. Kan ada harapan mau jadi teman kan? Kita tunggu. Nah, dari kita tunggu sebentar. Atau sholat masuk udah penuh, noleh keluar, ada Pak Mbak Anwar lagi berjalan dari rumah ke masjid. Berarti ada harapan untuk dia di tempat wudhu nggak ada. Di jalan tidak ada orang datang. Wah, ini gimana ini? Nah, maka ada usaha yang dilakukan yang kedua dengan cara menarik orang yang ada di depan sol. Yang tengah, ditarik, ya. Tetapi hadis ini sanadnya tidak sahih. Nah, menarik itu sanadnya tidak sahih. Tapi saya tidak ingat ulama Saudi siapa ya, Al-Jibrin atau siapa, saya tidak ingat ya, berfatwa boleh menarik. Walaupun sanad ini adalah salah satu, katakanlah hadis itu sanad adalah dhaif, ini adalah dalam rangka untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW untuk jangan orang itu sampai sendirian di belakang soft. Akan halnya soft yang ditinggalkan itu bolong, yang lain itu bergeser untuk merapatkan. Saya tidak ingat ada satu kibar ulama yang berpendapat boleh menarik, walaupun sanad hadis itu adalah dhaif. Terus kemudian ada lagi cara yang lain. Cara yang lain kita cari dulu Pak. Ada enggak orang ini yang kira-kira masih mungkin nerobos di tengah-tengah. Misalnya ada orang yang sholat kaki-kakinya lebar, lebih lebar dari badannya. Ini masih, coba antum berdiri. Nah, ini kalau ada yang sholat yang kakinya lebar besar begini, ini masih mungkin ini dimasuki. Karena kalau ini begini kan Pak, ini masih bisa ini. Nah gini, jadi dari mana hadis ini? Dua-duanya itu hadisnya begini. Layalini ulul ahlami minkum wan nuha. Thumma ladzina yalunahum. Bukan ini hadisnya. Ada satu lagi. Ada saya duduk bunyi redaksi hadisnya saya dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah seseorang melembutkan terhadap tangan saudaranya. Jadi ada redaksi, kalau hadis yang narik itu seandainya sanad itu dianggap dhaif, memang betul dhaif, maka ini dikuatkan dengan
lembutkanlah badanmu, pundakmu terhadap tangan saudaramu. Di sini ulama Saudi itu saya tidak ingat ya, Jibril atau siapa itu yang berbuat membolehkan menarik itu. Tidak berdasarkan hadis dhaif itu, tapi berdasarkan lembutkanlah pundakmu terhadap tangan saudaramu. Artinya kalau ditarik kau mau aja. Karena ini ada dalam Aunul Ma'bud. Syarat terhadap Sunan Abi Dawud itu ada. Penulis kitab Aunul Ma'bud itu tafsir terhadap Sunan Abi Dawud berkata yang dimaksud lembutkan itu adalah kalau ditarik tidaklah kau mau. Nah, tidak kalau memang pakai hadis yang itu dhaif, yang tariklah orang yang di depannya ada kata itu dhaif, pakai hadis yang sahih yang lain, lembutkanlah ini terhadap tangan saudara itu dipahamkan oleh penulis kitab Aunul Ma'bud syarah terhadap Sunan Abi Dawud itu artinya kalau ditarik tidaklah mau. Terus makna lembutkanlah ini juga termasuk kalau ada orang mau masuk di antara celah itu, hendaklah kau memberi jalan. Nah, lagi. Nah, misalnya begini. Kan ada, misalnya mohon maaf, ada Pak Agus Kasian. Biasanya Pak Agus Kasian kan lebar, biasanya. Nah, siapa? Nah, Pak Hera. Nah, ini karena Pak Kasian kan memang kakinya sakit ya. Itu karena dia butuh tahiyat itu lebar, Pak. Dia butuh ya miring begitu. Jadi sehingga dia maka ini sebetulnya kalau Anda kata seseorang itu mau masuk, maka kalau dia itu dipegang pundaknya, hendaklah ngasih jalan. Jangan sampai dipegang pundak langsung dikeraskan. Jangan. Diperintahkan dilembutkan. Lembutkanlah pundakmu terhadap tangan saudaramu. Maksudnya kalau ada orang yang mau masuk, kasihlah dia jalan. Nah, supaya dia itu bisa masuk, yang di sana bergerak sedikit, ini bergerak sehingga dia bisa masuk. Tapi tetap rapatnya tidak apa-apa, dilembutkan. Nah, jadi ada dengan cara seperti ini. Kalau cara seperti ini masih tidak bisa, ada realita kayak gurunya putra saya itu, dia masuk ke sebelah kanan imam. Nah, jadi bisa saja kalau softnya itu cuma satu, soft di masjid itu cuma satu. Nyari aja yang di belakang imam persis. Nah, misalnya begini, imamnya di sini misalnya. Maka ini dilus supaya ngasih jalan ini mau lewat. Miring sedikit, nah, supaya bisa lewat, masuk, berdiri di samping kanan imam. Pak Mufis mau berdiri sebagai imam di sana. Pak Ismu, tolong di sini. Nah, misalnya begini. Ini umpama masjid itu softnya cuma satu, Pak. Kalau dua nanti ada cara lain. Maka ini kita pegang, ngasih jalan supaya bisa lewat di sebelah kanan, langsung berdiri di samping kanan persis. Sehingga tidak melangkah-langkah kan gitu, samping kanan. Ini realita di lapangan. Hadisnya tidak ada. Ini jangan sangka ya, hadisnya tidak ada. Realita di lapangan ada, tapi saya membenarkan. Boleh dengan cara seperti ini. Supaya dia itu lepas dari persoalan khilafiyah yang ada mengatakan batal secara mutlak. Terus atau begini, kalau softnya itu banyak, cara seperti ini kan agak sulit, Pak. Banyak, maka nyari yang paling pojok. Di sini. Misalnya ini dinding ini dinding, antum berdiri, dua orang. Nah, antum sana kiblat. Antum di sini. Maka kita merepet di sini. Tolong jalan. Nah, merepet terus. Habis itu sampai di soft pertama begini, kita berjalan di soft pertama tidak dilarang. Karena apa? Sutrohnya makmum adalah imamnya. Jadi kita berjalan di depan soft pertama begini tidak dilarang. Nah, kita berjalan sampai ada imamnya jejer begini. Ini juga dibolehkan. Tapi ini kalau sudah ngaji. Kalau yang di soft pertama itu belum ngaji, ditahan, Pak. Bisa berkelahi itu. Karena dia lewati kan. Nah, gitu. Marah gitu, ya. Udah, sekian dulu. Tapi kenyataannya Pak Jono ini kan milih, Pak. Milih. Nah, itu yang saya lakukan. Enggak. Ini kemarin milih. Kalau besok insya Allah enggak milih. Mana belum sampai. Ya, ayo silakan. Apa?
Ya, ya, nggak apa-apa. Sudah? Ya. Ini kalau yang kadang saya ketemu di masjid kalau saya telat datang sholat itu kadang imamnya sebelah kiri, imamnya berjejer di sebelah kanan. Apa saya mau ikut bergabung dengan mereka atau kalau tadi aja? Gimana mau jawabnya nih? Ya memang udah terlalu dari keliru ya. Kalau ini belajar, imamnya itu kalau tahu seperti ini mestinya dia maju. Mestinya dia maju, tapi mungkin di depan sudah tembok, maju lagi tak bisa. Mestinya makmum di sebelah kanannya itu didorong supaya yang lainnya itu bisa ngikut gitu. Ya persoalan ini jadi berat dan menyusahkan hati kita lantaran memang dikerjakannya tanpa ilmu. Ya, jadi saya susah mau jawabnya kok keadaan begitu gimana kita. Bagusnya begini, jangan panjang begitu. Bagusnya kanan kiri. Ya, gitu. Udah. Saya masih letih saya. Saya mau duduk sebentar ya. Ya. Oh ini, Mbak Ismu sudah ada isyarat. Beliau di mana-mana pengajian saya selalu paling dulu. Karena murid saya paling sepuh beliau. Kalau saya sebut murid, mohon maaf ya, nggak apa-apa Pak. Ini beliau paling